Jangan pernah mengeluh, karena hanya akan membawa kamu kepada jalan kesulitan. Tetaplah bersyukur, karena itu akan membawa kamu kepada jalan kesuksesan. Hei kamu, siswa-siswi SMA Santa Maria. Iya, kamu. Apakah kamu sudah siap untuk mendengarkan materi kita di hari ini? Harus siap, karena dengan mendengarkan materi kita di hari ini, kamu pasti akan bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kamu yang selama ini tertunda dan yang hari ini wajib kamu kerjakan. Nah, langsung saja kita simak materi kita di hari ini. Sehingga tak lama kemudian kerajaan diperintah Sultan tahan. Terjadilah pertempuran dan ia gugur tanggal 1 April. Nah, di 2 minggu yang lalu kita sudah mempelajari kerajaan Islam yang ada di Sumatera. Ada 3 kerajaan kemarin, Samudra Pasai, terus ada Kesultanan Aceh Darussalam, dan yang ketiga itu ada kerajaan Islam di Riau. Dan di hari ini kita akan membahas kerajaan Islam di Jambi, terus ada Islam di Sumatera Selatan, dan kerajaan Islam yang ada di Sumatera Barat. Nah, terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita di hari ini adalah dengan mempelajari kerajaan Islam yang ada di Sumatera, siswa diharapkan dapat mengetahui bagaimana proses pengislamisasian daerah-daerah yang ada di Sumatera agar siswa dapat mengetahui kesultanan apa saja yang ada di Sumatera serta dapat melestarikan peninggalan yang masih ada agar dapat dengan ikhlas menghargai perbedaan kebudayaan serta agama yang ada di Sumatera ini. Yang pertama itu adalah kerajaan Islam di Jambi. Kali ini Ibu akan menyampaikan berbeda dengan kerajaan yang lain. Di sini Ibu punya cuplikan materi yang berbentuk lagu yang sudah disiapkan oleh teman-temanmu dan selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Brent Riasan Karu-Karu. Perkenalkan, nama saya Hipi Layosa. Saya Tabita Surinomi Beruginting. Saya Levis Diranda Tarikan. Kami dari kelas 10 IPA 1. Di sini kami akan memberikan materi mengenai kerajaan Islam di Jambi dengan bentuk lagu. Selamat menyaksikan. Kerajaan Islam di Jambi dimulai abad ke-10 sampai 13. Proses islamisasi masih perorangan, belum besar-besaran. Diperintah oleh kayu hitam, anak dari paduka berhala yang menikah dengan putri Pinang Masa yang saat itu sudah muslim. Setelah keturunan berikutnya, kerajaan diperintah Abdul Qahar. Pada saat itulah VOC mulai berdatangan, sehingga tak lama kemudian kerajaan diperintah Sultan tahan. Terjadilah pertempuran dan ia gugur tanggal 1 April. Sekian dari kami. Untuk teman-teman yang di rumah, tetap semangat belajar daringnya. Jangan lupa ngerjakan tugasnya. Stay healthy. Bye. Bye. Itu dia materi mengenai kerajaan Islam yang ada di Jambi. Menarik kan cara penyampaiannya oleh teman-temanmu yang berasal dari asrama? Nah, kali ini kita akan lanjutkan materinya mengenai kerajaan Islam yang ada di Sumatera Selatan, khususnya yang ada di daerah Palembang. Nah, konon katanya daerah Palembang ini merupakan pusat dagang. Nah, selain pusat dagang, daerah ini juga dikatakan sebagai pusat penyebaran agama Islam. Ada satu tokoh yang sering berjalan-jalan, dia Tom Peris ini merupakan bukti ataupun orang yang hampir seluruh dunia dia jalani. Tom Peris ini mengatakan bahwa
Di daerah Palembang ini, waktu dia sampai di Palembang, itu sebagian besar raja-raja yang ada di Sumatera ini sudah beragama Islam. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa masih ada negeri-negeri ataupun daerah-daerah yang belum menganut agama Islam, tetapi khususnya di daerah ini sudah hampir seluruhnya menganut agama Islam. Demak itu berdagang ke daerah Palembang. Dia memperdagangkan katun, rotan, lilin, kapur, barus, terus ada madu, anggur, emas, besi, dan masih banyak yang lain-lainnya. Nah, semua hal ini mereka perdagangkan ke daerah Pahang. Selain itu juga Tamperes mengatakan bahwa Sultan pertama itu bernama Sultan Abdurrahman Khalik Al-Mukimin Syahid Aframan. Panjang sekali namanya, tapi kita panggil saja Sultan Abdurrahman Khalik. Untuk raja terakhirnya itu bernama Pangeran Kromojoyo ataupun Raden Abdul Azim Purbolinggo. Ada satu cerita yang mengatakan bahwa VOC pernah menawarkan kerja sama dagang dengan orang Palembang. Tetapi Palembang ini menolak niat kerjasama dagang VOC. Kenapa? Karena kamu tahu sendiri bagaimana VOC kalau menginginkan suatu daerah. Itu akan menjadi bencana di daerah itu sendiri. Akibatnya apa sih nanti? Akibatnya kita akan dijadikan menjadi budaknya ataupun sering disebut sebagai Romusa. Karena ketidakinginannya si Palembang ini bekerja sama dengan VOC, mereka pun akhirnya membunuh pasukan-pasukan dan kapal yang singgah di daerah Palembang, kapalnya VOC itu dirampas. Akibatnya terjadilah yang namanya perang antara Palembang dengan VOC. Banyak hal yang dirugikan dari daerah Palembang, yaitu pemukiman penduduk di daerah Palembang itu dibakar oleh VOC. Baik itu pemukiman orang Cina, Portugis, pemukiman orang Arab, dan pemukiman yang lain-lainnya itu dibakar oleh orang VOC. Karena peristiwa itu, maka akhirnya si Palembang ini mencari strategi agar si VOC ini segera diusir, dan berhasillah diusir. Satu sultan yang bernama Sultan Baharudin. Dia membangun Masjid Agung di tahun 1784 di bulan Mei. Setelah Sultan Baharudin pertama, maka Sultan Baharudin kedua menjabat setelahnya. Jadi pada saat Sultan Baharudin kedua memimpin, itu ada satu peristiwa yang terjadi. Nah, peristiwanya apa? Yang pertama itu pada saat dia memimpin, agama Islam itu semakin berkembang dengan pesat. Banyak hasil sastra keagamaan berkembang juga dengan pesat. Tetapi ada hal yang merugikan bagi orang-orang Palembang. Ada disebut sebagai perang menteng. Kenapa sih bisa perang menteng ini terjadi? Kita kan ketahui bahwa si VOC ini berasal dari orang-orang Belanda. Pada saat si VOC ini berhasil diusir oleh Palembang, maka orang Hindia Belanda pun datang. Sebenarnya si VOC dan Hindia Belanda ini sama-sama orang Belanda. Bedanya VOC ini adalah organisasi perdagangan, sedangkan kalau Hindia Belanda itu adalah sebuah negara. Jadi pada saat si Hindia Belanda sudah sampai di Indonesia, maka terjadilah yang namanya perang antara Belanda dengan orang Palembang. Jadi perang ini mengakibatkan orang Belanda ini berhasil menguasai daerah Palembang. Jadi akhirnya perang ini dikenal dengan perang menteng. Nah, pada saat berhasil dikuasai, maka Kesultanan Palembang ini pun dihapuskan oleh orang Belanda. Makanya sampai dengan saat ini tidak ada lagi yang namanya Kesultanan Palembang, yang hanya tinggal itu adalah Masjid Agungnya. Nah, itu dia tentang Islam yang ada di Sumatera Selatan. Kali ini kita beralih kepada Islam yang ada di Sumatera Barat. Agama Islam pertama kali memasuki Sumatera Barat itu ada pada abad yang ke-7, di mana pada tahun 674 itu telah didapati masyarakat Arab di pesisir pantai Pulau Sumatera. Selain berdagang secara perlahan, mereka membawa masuk agama Islam ke dataran tinggi Minangkabau
atau Sumatera Barat sekarang. Jadi di daerah Sumatera Barat ini mereka melalui sungai yang paling panjang yang bermuara di timur Pulau Sumatera. Kalau sekarang itu dikatakan sebagai Batanghari. Di Batanghari itu ada jembatan yang terpanjang di Sumatera. Itu merupakan bukti bahwa di situ pernah terjalin yang namanya perdagangan. Nah, sejak abad yang ke-16, agama Islam ini telah dianut oleh seluruh masyarakat Minangkabau, baik yang menetap di Sumatera Barat ataupun di luar Sumatera Barat. Namun, nakku, hingga akhir abad yang ke-17, sebagian dari mereka itu terutama yang ada di lingkungan kerajaan belum sepenuhnya menjalankan syariat Islam dengan sempurna dan bahkan masih melakukan perbuatan yang dilarang oleh Islam. Nah, mengetahui hal ini tadi, ulama-ulama Minangkabau yang saat itu disebut kaum Padri itu dalam satu perundingan mengajak semua masyarakat di sekitar kerajaan Paguruyung, terutama kerajaan Paguruyung ini untuk kembali ke ajaran agama Islam. Namun, perundingan ini tadi pada tahun 1803 itu berujung pada konflik yang dikenal sebagai Perang Padri. Nah, Perang Padri ini melibatkan sesama masyarakat Minang, yaitu antara kaum Padri dan juga kaum adat. Itu setelah 20 tahun lamanya konflik ini berlangsung. Jadi pada tahun 1833 itu terjadi penyesalan di kaum adat karena telah mengundang Belanda 12 tahun sebelumnya yang selain mengakibatkan kerugian harta dan juga mengorbankan jiwa raga juga meruntuhkan kekuasaan Paguruyung. Jadi saat itu kaum Padri ini yang dipimpin oleh Tuanku Iman Bonjol mulai merangkul kaum adat dan terjadilah satu kesepakatan di antara kedua belah pihak untuk bersatu melawan Belanda. Tidak hanya itu, kaum adat dan juga kaum Padri ini juga mewujudkan konsensus bersama, yaitu adat Basandi Syak, Syarak Basandi Kitabullah, yang artinya adat berlandaskan ajaran agama Islam, ajaran Islam berlandaskan Al-Quran. Nah, akhirnya maka selesailah yang namanya Perang Padri ini tadi. Nah, itulah dia kerajaan-kerajaan Islam ataupun kesultanan Islam yang ada di Sumatera. Tugas kamu di minggu ini adalah Nah, itu dia materi kita di hari ini. Ibu harapkan kamu selalu dan harus tetap semangat agar kamu bisa sukses ke depannya nanti. Sampai ketemu di minggu depan. Salam SFD. Semangat, fraternitas, Dina.